Baik, jadi dengan menggunakan teorema selang susut yang sudah Anda pelajari di analisis real 1, ya Anda akan mendapatkan, ya karena dari konstruksinya dengan metode bagi dua, I1, I2, I3 dan seterusnya merupakan interval susut, ya interval susut, dan karena limit dari panjang intervalnya sama dengan 0, pasti akan ada sebuah titik yang terletak di antara yang terletak di semua interval. Oke, nah berarti kan itu sama saja seperti ini kan. Kita punya bahwa limit dari Bn min An untuk n kita hingga ini kan sama dengan 0, ya. Yang berarti limit dari An harusnya akan sama dengan limit dari Bn untuk n yang menuju tak hingga. Oke, ya ini. Nah, lalu kita juga punya sifat bahwa C itu masuk ke dalam IN, ya, untuk setiap n, setiap n anggota n, C masuk ke dalam IN. Ini berarti kan AN lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan BN, karena AN BN ini merupakan interval tertutup terbatas. Nah, dari dua hal ini, ya, biar saya tampil karena gitu ya, karena ini dan ini, maka ya kalau C itu selalu diapit oleh AN dan BN, tentu saja limitnya juga akan berlaku demikian, ya. Maka limit dari AN maaf ini harusnya nggak bisa ditanda kurung, ya. Limit AN akan lebih kecil sama dengan C, ya nggak mau limitkan, lebih kecil sama dengan limit BN. Nah, padahal karena BN dan AN ini panjang interval, ya, kalau dikurangkan ini sama dengan 0, berarti limit AN akan sama dengan limit BN. Nah, berarti ini sama saja dengan, ya, limit AN sama dengan C, ya, limit AN dan BN sama dengan C, ya. Jadi sama saja dengan limit AN sama dengan C sama dengan limit BN. Nah, sekarang kita gunakan fungsi kontinu. Dari tadi sebenarnya belum ada fungsi kontinu, ya. Kita masih membagi dua interval gitu, ya. Nah, ini artinya AN sama BN adalah dua barisan yang sama-sama konvergen ke C, ya. Jadi barisan AN dan barisan BN sama-sama konvergen ke C. Nah, lalu karena F ini dari interval I ke bilangan real itu kontinu, maka berarti barisan FAN dan barisan FBN ini akan sama-sama konvergen ke FC. Jadi limit dari FAN sama dengan FC dan limit dari FBN sama dengan FC. Ya, atau ini dari itu seperti ini, ya. Limit dari FAN sama dengan C sama dengan limit dari FBN.
maaf, ini FC, ini FC. Nah, padahal ya di lain pihak ya, di lain pihak FAN itu selalu negatif untuk setiap n bilangan asli. Dari tadi dari pengkonstruksian interval ANPN tadi, FAN itu selalu negatif ya, sehingga limit FAN itu juga tidak akan menjadi positif. Ya ingat, masih mungkin loh bilangan barisan negatif limitnya 0 masih mungkin, misalkan barisan min seper n. Nah, sedangkan FBN itu positif, selalu positif untuk setiap bilangan asli n. Nah, sehingga limit dari FBN itu pasti non negatif. Nah, padahal limit FAN dan FBN itu sama dengan FC. Yang satu nggak mungkin positif, yang satu nggak mungkin negatif. Berarti yang mungkin hanyalah 0. Ya, baik. Jadi saya sambung ke sebelahnya saja. Ya, jadi haruslah limit FAN yang sama dengan limit dari FBN yang sama dengan FC ini harus sama dengan 0. Ya, karena FAN ini pasti negatif, limitnya nggak mungkin positif. FBN positif, limitnya nggak mungkin negatif. Berarti yang mungkin hanya tinggal 0. Karena limitnya sama dengan FC. Nah, jadi ya dengan kata lain C yang mana ini pasti masuk ke dalam interval AB merupakan akar dari F. Ya, sebenarnya secara intuitif ini dapat dipahami dengan cukup mudah ya. Jadi sebenarnya ya kita masih punya C ya, karena C itu kan didapatkan dari teorema selang susut. Nah, kemudian kita perlu memastikan bahwa C itu memang menjadi akar. Ya, jadi tadi kan kalau F dari PN itu nggak pernah sama dengan 0, kita punya barisan tak hingga interval susut. Nah, kemudian karena limit dari panjangnya itu adalah 0, maka pasti kita bisa menemukan suatu nilai C yang masuk ke dalam semua interval IN. Nah, cuma masalahnya apakah FC sama dengan 0? Itu harus dibuktikan. Karena keberadaan dari C bukan berarti dia merupakan akar. Nah, dibuktikan bahwa FC itu pasti sama dengan 0. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ya sifat dari teorema Apit pada limit dan juga sifat fungsi kontinu. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa C itu ada dan dia merupakan akar. Ya, kalau di mata kuliah atau numerik biasanya Anda coba-coba gitu ya. Misalkan kalau Anda mencari F1 sama dengan bilangan negatif, F2 sama dengan bilangan positif, berarti kan ada akar di antara 1 dan 2. Lalu Anda cari 1,5 gitu ya. Lalu Anda tentukan itu 1,5 itu nilai fungsinya apakah negatif atau positif dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita menjamin ya bahwa C itu ada dan dia pasti merupakan akar dari F. Dan ada lagi ya yang mungkin juga perlu Anda cermati adalah bahwa keberadaan C ini juga belum tentu tunggal. Saya berjelas seperti ini ya. Misalkan FA-nya negatif, FB-nya positif.
Ya, ini saya beri contoh gambarannya ya. Misalkan ini A di sini, B di sini. Lalu misalkan ini, ya katakanlah ini tengah-tengahnya ya, A plus B bagi 2. Siapa tahu bentuk fungsinya itu seperti ini. Ya, jadi ternyata dia sempat naik jadi positif, turun lagi, terus naik lagi. Nah, artinya di antara A dan B ini sebenarnya ada 3 buah akar. Tapi pada metode dissection, langkah pertama FA plus B per 2 ini sudah positif. Jadi Anda hanya mengambil yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan nggak akan Anda abaikan. Akan Anda abaikan? Karena ini sama-sama positif. Padahal sebenarnya di antara itu ada 2 akar lagi. Ya, jadi teorema ini sebenarnya baru menjamin keberadaan dari akar. Ya. Tentu saja C yang ditemukan di sini akan yang ini harusnya ya, harus yang akar yang paling kiri. Tapi yang paling kanan tuh bisa jadi ada akar, cuma tidak Anda temukan karena sudah terlanjur diabaikan. Jadi ada kemungkinan bahwa akar itu di antara A dan B itu bisa lebih dari 1. Ya, cuma yang ditemukan dalam metode dissection itu biasanya hanya 1 saja. Kecuali kalau Anda mempersempit pencarian di zona yang lain. Nah, baik, jadi itu ya pembuktian dari teorema letak akar. Setelah ini akan saya tambahkan beberapa teorema lain yang merupakan akibat langsung, yang mana itu dapat dibuktikan dengan cukup mudah. Baik, tadi saya sudah memberikan teorema mengenai letak akar dan bukti-buktinya. Ya, pembuktian lengkapnya. Ya. Memang ini secara intuitif dapat dipahami gitu ya. Karena dulu juga dengan metode bagi 2 cukup mudah ya untuk memahami logika berpikirnya, tetapi ya istilahnya kita perlu membuktikan secara analitik ya. Kalau di numerik kan Anda asalkan berapa angka desimal setelah koma itu sudah 0, berarti kan ya itu sudah dapati akan sebagai akar ya. Kalau di real kan kita harus melihat nilai eksaknya, dan ternyata memang betul itu benar-benar ada akarnya. Nah, kemudian setelah adanya teorema letak akar, kita bisa membuktikan dengan cukup mudah beberapa teorema yang lain. Nah, di sini tipe umum ya, kalau teorema letak akar itu hanya untuk mencari FC sama dengan 0. Nah, ternyata kita bisa menghitung juga untuk FC sama dengan K suatu bilangan real. Jadi, misalkan ya ini sama semua ya asumsinya. I suatu interval, F dari interval I ke bilangan real yang kontinu pada I. Nah, kalau saya punya 2 bilangan A dan B, anggota dari I, demikian hingga FA dan FB itu nilainya mengapit suatu bilangan real K ya. Jadi kayaknya di antara FA dan FB, K-nya nggak harus 0, maka saya bisa mendapatkan C di antara A dan B sehingga FC sama dengan K. Ya, jadi ini seperti apa misalkan ya? Seperti Anda memanaskan air dari suhu sekian ke suhu sekian. Misalkan pertama suhunya 30 derajat sampai mungkin suhunya mendidih 100 derajat. Nah, pasti dari Anda mulai manasi sampai mendidih itu akan ada saat dimana suhunya tepat 70 derajat. Ya. Karena naiknya kan juga bisa kontinu kan? Itu kan naik terus ya secara kontinu. Pertama waktu belum dipanasi suhunya mungkin 30 derajat, lalu setelah mendidih jadi 100 derajat. Pasti dan ternyata kan ada misalkan 70 derajat. Pasti pernah pada suatu waktu suhunya tepat 70 derajat. Jadi di sini nggak hanya untuk mencari akar ya, jadi nggak hanya untuk K sama dengan 0. Nah, untuk buktinya gimana? Ya kita bisa bikin fungsi yang lain ya, misalkan fungsi Gx sama dengan Fx dikurangi K. Berarti kan nanti Gb akan menjadi positif, lalu Ga menjadi negatif, nah K-nya menjadi 0. Nah, berarti Anda tinggal menggunakan teorema letak akar. Jadi buktinya ya lebih seperti buktinya teorema letak akar, tapi di sini kita definisikan fungsinya adalah
fx dikurangi k. Nah, akibatnya apa? Nah, ini kita ingat kembali ya teorema yang kita punya di video sebelumnya, bahwa fungsi kontinu pada suatu interval tertutup terbatas itu juga pasti akan terbatas. Artinya fi ya, fi ini maksudnya range dari f ya. Jadi semua himpunan dari semua nilai fungsi fx untuk x anggota i. Nah, dia terbatas, pasti dia punya infimum sama supremum. Nah, kalau K itu letaknya ya di antara infimum Fi dan supremum Fi, pasti ada C anggota I sehingga Fc sama dengan K. Ya, jadi ini yang infimumnya, supremumnya, K suatu nilai di antaranya pasti ada Fc sama dengan K ya. Ada C sehingga Fc sama dengan K. Nah, padahal ya kita juga tahu bahwa fungsi kontinu pada interval tertutup terbatas itu juga akan mencapai maksimum dan minimum mutlaknya. Jadi selalu ada nilai x tak atas, sehingga ya x tak atas itu merupakan maksimum mutlak pada interval tersebut, dan ada x tak bawah, sehingga fx tak bawah merupakan nilai minimum mutlak pada interval tersebut. Nah, dengan demikian berarti kan sama saja dari minimum ke maksimum ini selalu ada C sehingga Fc sama dengan K. Berarti kan setiap K yang di antara infimum supremum, minimum maksimum itu pasti punya parameter. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan juga bahwa kalau I suatu interval tertutup terbatas dan F fungsi yang kontinu pada I, maka himpunan Fi ini juga merupakan interval yang tertutup terbatas. Ya, karena dia punya minimum, punya maksimum yang pasti juga tercapai pada interval tersebut, dan di antara itu juga pasti punya parameter menurut akibat dari teorema nilai antara Bolzano. Berarti dari infimum sampai supremum ini semuanya merupakan anggota dari Fi. Berarti Fi adalah interval terlalu terbatas, lebih tepatnya interval dari infimum Fi sampai supremum Fi. Ya, dia belum tentu interval kalau ada nilai K yang tidak punya parameter, berarti kan bolong gitu ya. Tapi kalau menurut akibat teorema antara Bolzano pasti ada parameter dari K. Berarti sepanjang infimum sampai supremum Fi pasti itu akan punya parameter semua. Berarti Fi merupakan interval. Dan tentu saja dia merupakan interval yang tertutup terbatas. Ya, jadi ini merupakan akibat gabungan ya dari teorema nilai antara dan teorema maksimum minimum dan sifat terbatas. Nah, lalu kemudian kalau kita perlemah, bagaimana kalau I itu hanyalah suatu interval? Artinya bisa jadi dia terbuka, tertutup juga bisa, atau mungkin separuh terbuka, separuh tertutup, begitu. Nah, ternyata itu juga tidak akan mengubah banyak hal. Jadi kalau misalkan I itu suatu interval dan F kontinu pada I, maka himpunan Fi juga merupakan interval. Nah, coba di sini intervalnya kan bisa terbuka, bisa tertutup, bisa setengah terbuka, setengah tertutup. Ya. Jadi ini disebut dengan teorema preservation of intervals, atau biasanya mengawetkan interval. Jadi kalau F itu kontinu pada I harus interval, maka nanti hasil dari petanya, range-nya Fi juga merupakan interval. Nanti disebut dengan mengawetkan interval. Nah, jadi dari teorema akar tadi yang buktinya cukup panjang, kita bisa punya beberapa teorema akibatnya. Ya, dan untuk bukti detailnya itu juga bisa Anda tulis secara formal, dan ya itu hanya tinggal menggunakan beberapa teorema yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, jadi demikian materi untuk minggu ini mengenai fungsi kontinu pada interval. Ya, dan tentu saja ini akan digunakan dalam beberapa bidang yang lain ya, seperti di numerik atau mungkin ya di bidang lain yang membutuhkan analisis.
Jadi demikian untuk materi minggu ini, dan juga saya harap materi bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.